tempat yang kita cari dengan layanan dan perhatian penuh. Kami menyambut dengan senyuman. Selamat datang di tempat yang istimewa. Di sini kami siap melayani dengan ramah dan penuh kehangatan. Kami mengundang Anda untuk kembali. Selamat datang di tempat yang istimewa. Di sini kami siap melayani dengan ramah dan penuh kehangatan. Kami mengundang Anda untuk kembali. Di lobi ini sambutan hangat, klinik utama, tempat yang kita cari dengan layanan dan perhatian penuh. Kami menyambut dengan senyuman. Selamat datang di tempat yang istimewa. Di sini kami siap melayani dengan ramah dan penuh kehangatan. Kami mengundang Anda untuk kembali. Selamat datang di tempat yang istimewa. Di sini kami siap melayani dengan ramah dan penuh kehangatan. Kami mengundang Anda untuk kembali. Oke, halo, selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan Dokter Tuti dan Bu Siva. Bu Siva Rahma Permata tuh psikolog di Klinik Utama Lination, sahabat Lination. Dan hari ini kita sharing aja ya Bu Siva kayaknya ya, bener nggak sih? Ini udah Desember tanggal 17, kayaknya kita udah harus menyusun, udah tinggal menghitung hari lagi untuk kita bagaimana bisa juga memberikan kesempatan untuk berkembang menghadapi tantangan khususnya kita di tahun 2025. Jadi ini kita momennya momen spesial ya, momen khusus di akhir tahun Bu Siva, di mana pergantian tahun tuh kita sering sekali merasa kayak ini ke Dokter Tuti dulu ya Bu Siva ya. Sering sekali kayaknya nih sudah harus bagaimana persiapan kita menjelang tahun 2025. Banyak hal sebetulnya ya kalau kita yang bekerja ini kan kita mereview dulu target tahun 2024 tuh gimana. Terus nanti tinggal kita di tahun 2025 tuh lebih smart gitu ya. Lebih punya harapan lagi untuk kita bisa melengkapi semua harapan yang mungkin saja di tahun 2024 tuh belum tercapai. Nah, Bu Siva, kalau dari Bu Siva sekarang kayaknya jangan tegang-tegang deh Bu Siva. Enggak siap. Sahabat Lination, Bu Siva tuh memang praktek di Klinik Utama Lination. Selain by appointment, yang pastinya hari apa aja Bu Siva? Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat, bukan hari keramat. Senin, Rabu, Jumat, ya. Biasanya di jam berapa kalau untuk praktek Bu Siva? Jam 11 sampai jam 1. Jam 11 sampai jam 1, sahabat Lination. Nah, ini berkaitan juga loh untuk yang ketemu Bu Siva. Ini kita juga ada free konsultasi psikologi loh nantinya. Jadi pantau terus acara ini, kita 1 jam dari jam 11 sampai jam 12. Siapa nanti yang beruntung untuk mendapatkan konsultasi psikologi ini free banget dari Bu Siva. Nanti nilainya boleh lihat sendiri deh berapa kira-kira nilai untuk kita bisa konsultasi.
Nah sekarang 1 jam konsultasinya gratis sama Bu Siva. Kita minta bagaimana tipsnya, khususnya pasti tips ya Bu Siva, karena Iya. kalau bicara dengan psikolog itu kan kita pengen tahu untuk lebih Iya. dalam, menggali lebih dalam ya Bu Siva. Kadangkala sih sebetulnya dibarengi dengan kepanikan, bener nggak sih? Betul. Panik kita gitu ya, untuk bagaimana di tahun 2025 itu semua rencana itu lebih lengkap lagi ya, karena selain rencana dan rencana itu kan bertambahnya usia, artinya kedewasaan sikap juga ya Betul. Bu Siva dalam Iya. berproses. Nah Bu Siva, sebetulnya untuk yang event-event khusus begini nih, ada nggak sih kayak pasien yang khusus untuk datang konsultasi ke Bu Siva tentang menghadapi tahun 2025 kah, 2026 kah? Artinya setiap pergantian tahun itu setiap kali kita harus merasa well prepare ya. Iya. Apalagi kan di sekarang ini sudah zamannya untuk kita lebih banyak harus tahu banget gitu mengenai potensi diri, dan orang tahu udah aware banget nih Bu Siva. Iya. Kalau untuk menggali potensi diri itu harus kepada ahlinya. Iya. Ya, gitu berdampingan dengan psikolog. Itu gimana dari Bu Siva? Sebenarnya kalau buat ya kita persiapan pasti ada ya kayak buat apa sih tantangan-tantangan di tahun depan di 2025 khususnya seperti misalnya potensi lebih ke untuk mengembangkan dirinya gitu, lebih potensi apa sih yang saya miliki gitu agar saya bisa mengembangkan potensi itu lebih baik lagi, karena kadang mungkin di klien sendiri dia tidak menyadari banyak potensi-potensi yang dia miliki, tapi ketika dia tidak tahu arahnya kemana, potensi apa yang harus dia upgrade, dia kembangkan ya, berarti dia harus ya melakukan pemeriksaan juga gitu secara psikologis. Dan selain itu juga ketika tadi kan kita panik takut gitu menghadapi tahun 2025 kadang tidak sesuai dengan ekspektasi dan planning ya, pas realitanya nggak sesuai harapannya, jadi biasanya jadi stres, frustasi. Nah itu kita jangan terlalu banyak memberikan apa ya, ngedorong kita harus mencapai seperti itu gitu, menantang diri kita. Mungkin kita punya target boleh, tapi ketika target kita tidak sesuai harapan, kita jangan sampai stres frustasi. Oh ya udah mungkin ini saya harus gimana, apa yang salah, harus yang saya perbaiki, seperti itu sih. Nah sebenarnya ya secara psikologis sih apa sih yang harus kita persiapkan gitu kan selama menghadapi tantangan ke depannya. Ya sebelumnya itu kita harus bisa mereview selama setahun ini, dari awal Januari 2024 sampai Desember ini goal apa sih sudah kita capai. Oke. Planning yang kita awal bikin itu, action plan-nya apa, seperti apa yang sudah, oh mungkin targetnya seperti ini A sampai Z. Nah ketika ada beberapa action plan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, oh berarti di 2025 oh aku harus capai nih gitu. Tapi kita juga harus tahu dengan kemampuan diri kita juga, jangan sampai kita berekspektasi terlalu tinggi tapi tanpa melihat potensi kita. Oke. Berarti Bu Siva atau kita ngasih tahu juga ke teman-teman sahabat Nation, sebelum kita tahu akan menghadapi tantangan, kita baiknya kayak kita mereview dulu ya. Iya. Seperti apa di tahun sebelumnya. Yang sebelumnya adalah kita alhamdulillah nih masih ada sebetulnya ya, berkisar sekitar 13 hari lagi untuk kita bisa mereview tadi. Jadi kita mungkin bikin tadi ya Bu Siva, apa-apa saja yang sudah kita lakukan, baik itu kegagalan ya, Iya, betul. khususnya mungkin kegagalan ya, Betul. dan apa saja yang sudah kita capai ya Bu Siva ya, untuk kita menjelang tahun 2025 itu dari hasil review itu kita bikin, bisa seperti kita bikin strateginya gitu ya, kita bikin seperti apa saja kira-kira, mungkin kita kurang spesifik gitu ya Betul. Bu Siva ya, mungkin kita kurang konsisten gitu ya, betul. dalam hal-hal yang tadi gitu ya, tujuannya kita gitu. Yang pasti betul kata Bu Siva tadi, sahabat Nation, ada goals, ada hal tertentu yang ingin kita capai ya Bu Siva ya, di tahun depan. Dan kita harus siap juga ya Bu Siva, baik itu secara mental ya atau psikis gitu ya, ataupun secara skill ya gitu. Kita untuk bisa mempersiapkan tentunya menghadapi tantangan yang lebih, mungkin ya lebih global lagi ya Bu Siva ya, karena 2025 ini kan
Mungkin tantangannya kita, lebih banyak ya, lah. betul, betul kata Bu Siva, sahabat Daily Nation. Kita harus menyadari bahwa tantangan ke depan itu bukan semakin melenakan kita, Iya, betul. tapi mungkin semakin keras lagi ya Bu Siva ya Dan itu tantangan jadi itu ya. memotivasi dan memacu kita untuk lebih baik ke depannya. Oke, Tapi dan jangan lupa kadang orang itu oh iya aku harus set goal. Oke, set Mhm. goal tapi itu kan kita ada berproses gitu Oke, kan. Jangan lupa maksudnya kita udah berusaha ya, kita harus Mhm. mencapai suatu tujuan itu kan pasti ada prosesnya. Jadi tidak semudah Mhm. membalikan telapak Mhm. tangan seperti itu. Jadi Oke, ketika kita ingin punya set tujuan yang ingin dicapai ya kita juga oke. harus punya proses-proses tertentu di mana proses tersebut kadang jalannya lancar aja ya kan, Mhm. mungkin Mhm. ada yang kerikil-kerikil itu Mhm. berbeda-beda yang tadi Mhm. makanya harus Mhm. mempersiapkan secara mental gitu ke depannya Mhm. seperti itu dan resiko-resiko yang akan dihadapi ke depannya seperti itu. Oke, sudah mulai memanas nih ya sharingnya kita. Jadi sahabat Daily Nation, mungkin kita yang di sesi pertama ini, pertanyaan yang pertama sharingnya adalah yang satu adalah kita refleksi diri terlebih dahulu, evaluasi apa yang sudah kita lakukan di Ya, tahun 2024 ini untuk menjelang 2025, lalu tetapkan tujuan di tahun 2025 gitu ya, ya Bu ya, Siva. Seperti apa tujuan yang akan kita capai. capai nanti karena tentunya di tahun 2025 tuh kita memperbaiki ya Bu Betul. Siva ya harus bisa memperbaiki apa yang sudah kita capai di tahun 2024 Iya, gitu ya Bu iya. Siva ya. Target apa yang sudah dicapai, apa yang keinginan kita yang memang belum tercapai di tahun ini yang akan kita raih di tahun depan. Seperti Oke, itu. oke. Ada kan maksudnya ketika kita pengen mencapai sesuatu itu kan berproses. Mungkin tahun ini tidak tercapai, di tahun depan bisa kita capai dan cara apa ya? Tadi mungkin kita harus memperbaiki ya, tadi mungkin mengembangkan Mhm, diri atau cara kita bisa memperbaiki, mhm, mengembangkan diri lebih baik lagi mhm, gitu dengan skill-skill yang kita punya seperti itu. mhm, Baik mhm. mungkin dari segi ya tadi pekerjaan mungkin yang sekarang ada teman-teman di sini kayaknya aku stuck aja di sini aku pengen upgrade lagi buat jenjang karir aku kemana nah itu Mhm, bisa mhm, kita bisa mungkin mhm, dari segi psikologis juga bisa melakukan pemeriksaan jenjang mhm, karir mhm. kemudian ketika teman-teman di sini aduh potensi aku apa ya aku kok nggak passion di sini deh kayaknya aku passion yang Mhm. lain itu bisa juga kita Iya, lakukan iya, pemeriksaan psikologi iya. seperti itu sih Ada Del. pemeriksaan khusus ya? Minat bakat seperti itu. Iya, jadi sahabat Nation ternyata untuk kita bisa saving ya, kita bisa kayaknya kita save nih ya untuk bisa menghadapi tantangan itu memang identifikasi hambatan atau yang tadi yang kita belum pencapaian itu ada parameternya Iya, ya di iya, dalam kesehatan secara mental ya, iya, Bu Siva ya. iya, betul. Karena di situ kita juga nggak boleh kok tahun ini kita kayaknya banyak menangis, Mm-mm. banyak kayak frustasi, banyak putus asa gitu Iya, ya. Dan itu ada tolak ukur yang nanti oleh bila konsultasi dengan ahlinya seperti Bu Siva ini, sahabat Nation akan ada yang tadi tes-tes secara khusus ya Bu iya Siva ya, minat bakat, minat terus jenjang bakat, karir jenjang seperti karir. itu. Oh, ada juga ya Bu Ada Siva buat ya. karirnya. Oke, oke. Mungkin kayak ya masih anak-anak sekolahan juga bisa dia aku arahnya mau kemana sih buat nanti Mm-mm, dia mm-mm. passionnya ke science atau ke sosial kayak gitu Oke, itu itu Bu bisa Siva. juga. Oke, Bu Siva lebih sulit untuk kita menghadapi yang sudah usia bekerja, Mhm. apa persiapan pada saat anak-anak kita? Ini kan kita juga bertepatan loh. Biasanya Iya, akhir tahun itu anak-anak kita juga persiapan ya. iya, Ada yang lulus ujian, sahabat betul. Nation, bener nggak? Ada yang mau cari kuliah gitu, ada yang mau Mhm. cari SMP. Ya pokoknya dari mulai Masuk persiapan SD. masuk SD, bener nggak? Betul. Atau masuk playground Iya, ya, bener nggak? iya. Itu juga harus disiapin loh ya. Hmm. Jadi dari usia berapapun sebetulnya harus well prepare ya, Bu Iya, Siva ya. iya. Lebih Itu, enaknya, kalaupun misalnya mhm, dari TK mau ke SD itu ada tes kematangan sekolah, di oke, mana oke, dari kita bisa lihat dari segi mhm, psikologis, kesiapan kematangan emosional, kognisi, bahasa, gitu, mhm, motoriknya seperti apa itu bisa mhm, kita lihat gitu. mhm, Dan itu mhm, ada tesnya gitu. mhm, Jadi nanti ibu-ibu di sini bingung, aduh anak aku udah siap belum ya usia ini buat sekolah masuk SD nih, apakah mhm, dia masih SD dulu, mhm, TK dulu, apa udah siapkah masuk SD kan kadang mhm. ibu-ibu sekarang duh pengen cepet pinter ya Iya bagus ya. anaknya ya. Tapi kalau Mhm. anaknya belum siap, kasihan juga nanti dia ngikutin buat sekolahnya gitu.
Oke. Terus secara misalnya secara emosionalnya dia belum bisa dilepas jauh dari ibunya seperti itu, atau mungkin dia secara kognisinya masih belum terlalu paham gitu kan ketika dikasih instruksi seperti itu. Bu Banyak Siva, aspek-aspek yang kita oke. nilai. Oke, banyak aspek-aspek yang dinilai kata Bu Siva ya. Bu Siva, kapan sih kita waktu yang tepat untuk mempersiapkan hal-hal yang sedang kita bicarakan ini gitu ya? Pada saat kita mau menyambut segala sesuatu yang baru. Padahal sih, maafin ya Bu Siva ya, yang udah ada di pikiran tuh kalau akhir tahun tuh bukan terhadap sesuatu, pengen healing gitu ya, bener gak Iya, sih? Kayaknya kita udah udah mumet menumpuk, banget udah ya. mumet banget kayaknya gitu Iya. ya, kayaknya gitu ya. Terus nanti kita baru baru memikirkan kayak terjaga pada saat itu trompet tahun baru tuh ya mulai ditiupkan, kita Iya. baru terjaga. Aduh, besok gila nih udah tanggal 1 Januari, sementara kita belum prepare. Menurut Bu Siva, secara psikologis gitu ya, persiapan mental kita itu baiknya dilakukan kapan? Kan kita 12 bulan ya Bu Iya, Siva. betul. Secara psikologis menurut Bu Siva kapan sih kita harus mempersiapkan mental kita juga? Sebenarnya ya mental tuh ya tadi sebelum pas pergantian tahun ya sebelum itu kita harus mempersiapkan, oh ya sebentar lagi tahun 2025 nih, apa sih yang harus kita capai, kita bikin action plan-nya apa sih. Oh ya, ya pasti itu mempersiapkan mental gitu, mungkin dari segi finansial atau dari Oke. segi mungkin kita banyak yang harus dipikirkan, mungkin dari karir ataukah dari mungkin dari pola asuh keluarga, apa yang kita capai itu banyak banget sebenarnya PR-nya kan ya. Kalau dijabanin satu-satu pusing kan. Tapi mungkin secara global, apa yang harus capai untuk diri kita sendiri dulu aja gitu kan. Oke, dari jenjang karir, mungkin dari seperti finansial, apa kita sudah benar nggak kayak mungkin mengatur, mengelola keuangan dalam rumah tangga atau buat diri sendiri aja dulu gitu. Apa kita punya dana darurat dan lain gitu. Itu kan secara psikologis juga itu berpengaruh gitu kan buat kita ke depan. Dan tadi pengen healing, oke, ada dananya, ya nggak apa-apa healing sebentar gitu kan. Buat kita kasih reward diri kita selama setahun ini kita udah kerja keras dong. Kerja keras sebagai kuda. Tapi kita tidak menikmati. Jangan gitu dong Bu Siva, kerja keras bagi kuda. Maksudnya itu peribahasanya. Aduh. Tapi kita tidak menikmati, ya kita boleh self reward buat diri kita. Oh ya, ada aku mau healing dulu nih akhir tahun, boleh silahkan. Tapi kita juga tidak melupakan, oh ya tahun depan kita punya semangat baru nih. New Year, New Me gitu. New Me, tapi kita New Me-nya kita harus punya target juga kedepannya seperti apa gitu. Dan yang terpenting ya tadi kita juga jangan lupa jangan terlalu mempush diri kita, ya kita juga punya batasan. Kadang kita jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi gitu kan, karena kadang kitanya kecewa juga terlalu tinggi tapi realitanya nggak sesuai harapan gitu. Karena itu yang, tapi kita kan melakukan sesuatu action tuh punya tujuan kan, goal tuh tujuan, tapi selama itu kan ada prosesnya. Nah prosesnya itu yang tadi ada yang mulus, ada yang berlika-liku. Nah itu karena orang selalu melihatnya dari hasil tapi bukan proses. Oke. Sebetulnya ada juga loh yang keren nih tagline-nya. Fokus pada proses dan nikmati perjalanannya. Tapi jangan terlalu nikmat ya, karena banyak hambatan. Betul nggak? Banyak hambatan juga di sela-sela kita proses. Jadi yang penting tadi kita betul kata Bu Siva gitu, bahwa segala sesuatu itu kita mesti kayak punya perencanaan. Lalu kita punya goals juga. Kita nanti akan mencapai seperti apa gitu ya. Baik Bu Siva, terima kasih banyak. Nih mudah-mudahan sahabat Nation nggak kayak deg-degan ya. Aslinya sebetulnya Dokter Tuti deg-degan ini ya Bu Siva, deg-degan banget karena memang untuk menyambut tahun 2025 apalagi ya Bu Siva kan ini kita kan bukan cuma mikirin bagaimana kesehatan mental kita untuk kita tetap bisa survive ya, untuk kita tuh bisa bertahan dalam arti kata persaingan baik di segala aspek sebetulnya ya Bu Siva ya, aspek pekerjaan, aspek sosial, sahabat Nation ya, lalu juga banyak juga aspek-aspek yang lain, khususnya aspek-aspek yang kita itu tidak bisa terdetek, adalah aspek di mana psikologis itu sangat penting. Mampukah kita bertahan ya, benar nggak Bu Siva, secara aspek psikologis? Nah ini Bu Siva, yang paling tidak bisa terdeteksi itu kan dalam arti kata kita tuh
bagaimana sih tahu sekuat apa mental kita? Itu parameternya tuh yang paling gampang dilihat dari apa, Bu Siva? Dalam hal kita sorry ya, Bu Siva. Kalau untuk yang masih aktif secara hormonal kan biasanya moody kayak gitu ya. Iya. Biasa deh kita lagi siklus gitu ya. Nanti kita moody. Nah, untuk yang sudah matur, kira-kira kita bagaimana untuk yang tadi trial kita itu kita lolos dari yang serangan kita Iya. itu dalam arti kata untuk yang serangan secara mental, Bu Siva. Dari Bu Oke. Siva, ininya tipsnya. Kalau dari saya sih sebenarnya kalau kita udah punya parameter tadi ketika kita sehat itu sehat secara fisik, Oke. mental ya, sosial semuanya gitu. Oke. Karena ketika apa psikis kita sakit ya pasti berpengaruh gitu lah kepada fisik. Kadang ketika orang tidak menyadari itu satu kesatuan dok gitu kan. Jadi ketika orang udah mulai dia nih, kalau aku lihatnya dia udah mulai kayak nggak ada minat, apa Itu ciri-cirinya ya? ya ciri-cirinya Oke. tuh dari dia misal dari aktivitas aja dia aduh jadi malas, tidak mau misal bersosialisasi, menarik diri, murung. Padahal dia misalnya favoritnya tuh dia main bola apa olahraga tapi nggak jadi minat gitu. Itu ada ciri-ciri Jel ini kayaknya lagi stres deh. Nah, itu dia Gitu. ya, Bu Siva ya. Jadi, oke, sahabat Nation juga harus aware, terutama khususnya sebetulnya kepada diri kita ya. Kalau kita tiba-tiba malas bekerja, ya Bu Siva ya. Terus udah gitu jangan lagi malas bekerja deh gitu, malas keluar rumah, malas dandan, ya malas mandi, Bersosialisasi, malas sosialisasi ngobrol, kan kayak menarik gitu, diri pokoknya. menarik diri dari lingkungan itu suatu tanda hendaya ya. Iya. Ada hendaya yang dimaksud adalah kita sudah mungkin mengalami proses-proses yang Stres tadi kayaknya. yang terganggu, yang jangan sampai nanti sahabat Ilnation masuk ke dalam yang fase di mana kita tuh mesti minta ya Gangguan, udah mulai gangguan, ya minta Kayak pertolongan stres, nih. frustasi, depresi gitu ya kan yang sekarang lagi marak banget ya kasus-kasusnya anak-anak itu Betul. membunuh orang tuanya gitu kan ya dia mungkin secara mental ya maksudnya kelihatan anaknya baik-baik saja gitu kan tapi mungkin dia ada permasalahan secara psikis ada tekanan depresi sampai depresi berat gitu karena dari segi akademis tuntutan dari orang tua mungkin bagus ya ini tapi nge-push anak harus les ini itu tapi tanpa melihat anaknya itu happy nggak enjoy nggak Iya, ya nggak sih iya. sampai mungkin ya saya baca juga dia tuh sampai kalau di sekolah tuh sampai ketiduran karena dia malamnya ngerjain tugas les apa kayak gitu kan ya kita ya itu kan secara kasarnya ya mungkin bully pada akademis ke anak gitu ya jadi anaknya tertekan stres sampai depresi mungkin dia dengar suara-suara halusinasi nah itu udah mulai gangguan gitu ya itu tanpa disadari ya itu kan jatuhnya jadi kalau mungkin itu udah gangguan udah ada suara halusinasi kan dia nggak sadar gitu kan berarti memang harus segera ke professional help gitu kan itu sampai maksudnya ya jauh-jauhnya melakukan tindakan yang membunuh gitu kan seperti itu nah itu sih kadang mungkin kalau secara psikis tuh tidak terlihat gitu kan tapi kalau orang batuk pilek kita dikasih obat langsung hasilnya terlihat kalau psikis orang sebenarnya happy padahal dia kesepian sedih lagi murung gitu bahkan kan, amarah yang sangat sulit untuk bisa diungkapkan ya Bu Siva ya dipendam lama-lama jadi meledak gitu kan orang betul sahabat Nation kan sekarang kita sudah banyak sekali ya kita melihat banyak sekali juga yang kita bisa dapatkan informasi khususnya dari media sosial itu juga harus pandai-pandai disaring ya Bu Siva ya mana kira-kira yang penting dan itu juga ada perkembangan usia yang memang berbeda-beda ya Bu Siva ya usia yang bisa menerima keadaan saat usia itu memang kita dalam arti kata mungkin belum matur ya, masih harus beradaptasi dan lain-lain. Dan mungkin sih kalau sebenarnya bisa bertanya seperti Bu Siva secara psikologis itu setiap lini usia gitu itu berbeda-beda ya perlakuan yang harus kita berikan tahapannya ya Bu Siva ya. Jadi bayi sampai dia orang tua sampai tua tuh ada milestone-nya. Dari segi perkembangannya mungkin dia lagi fase kan anak bayi, balita, anak-anak, remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir, sampai ya udah orang tua gitu kan itu ada tugas perkembangannya masing-masing.
tugas dan perkembangannya masing-masing. Menarik Iya, banget Bu Siva ya. iya, Karena di situ pastinya itu sesuai dengan tadi lini usia di betul. mana tugas dan tanggung jawab atau perkembangannya itu ya memang kita harus aware, Iya, harus tahu banget ada di fase yang mana ya iya, Bu Siva ya, iya, betul. agar kita tadi gitu sebagai orang tua juga sudah siap ya Bu Siva, Betul. bukan cuma kita mempersiapkan anak, kan kita sendiri juga harus aware sama apa namanya batasan orang tua atau tugas atau tanggung jawab orang tua Betul, ya dalam betul, pengasuhan ya. Gitu betul. ya Bu Siva Iya, ya. iya. Oke. Jadi kita maksudnya pola asuh tuh penting. Kenapa? Mm-mm, Karena mm-mm, kan anak itu terbentuk ya dari rumah, ya kan? mm-mm, Ketika mm-mm, karakternya seperti misal kepribadian terbentuk itu ya dari rumah, terus mhm, dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika dia mhm, sudah mhm, sekolah kayak gitu tuh berpengaruh. Makanya mhm. kenapa kita harus mencari lingkungan yang baik ya agar Iya, terbentuk anak kita yang baik gitu iya, perilakunya. iya. Gitu. Seperti Walaupun Bu itu. Siva dari lingkungan yang baik, itu kan kadangkala kita mengharapkan segala sesuatunya baik ya. Walaupun ada beberapa kenyataan yang di luar ekspektasi kita ya, Iya, dan itu juga harus dipersiapkan mungkin iya, ya, Bu Siva betul. ya, harus Bagaimana dipersiapkan. kita bisa menerima intinya Iya, acceptance, self acceptance ketika mungkin orang di luar ketika dari, di luar oke, dari harapan kita, oh harapan taunya kita. kita kalau Mhm, kayak gini nih nggak mhm, sesuai, ya udah mhm, kita bisa mhm, menerima itu, harus bisa mhm, menerima mungkin dengan ya mhm, proses gitu mhm, seperti mhm. itu sih. Oke, kita coba tanya dulu nih sama Kak Citra. Sudah ada yang bertanya, Kak Citra? Oke, boleh. Ada yang mau tanya ini, dok. Bu, mau tanya mengatasi diri untuk tidak self harm itu Mhm, Mhm. gimana? Oke, self harm itu apa sih? Ya, menyakiti diri sendiri. Nah, mhm, kenapa orang biasanya mungkin di beberapa apa sih ya kasus yang saya tangani juga, kenapa dia melakukan self harm? Karena dia tidak bisa cara menyelesaikan permasalahannya sendiri, problem mhm, solving yang tidak mhm, baik. Itu mhm, kadang mhm. dia menyakiti diri sendiri karena menyalahkan dirinya. Oke, Gitu. oke. Tergantung kasusnya kenapa, yaitu ketika terus berlanjut itu bisa mengarah ke ya udah gangguan gitu, Mhm. jadi dia bisa ngarahnya ke suicide, bunuh diri, Oke, itu oke, yang lebih parahnya gitu. oke. Jadi sebaiknya kalau memang kamu ada masalah boleh langsung konsul dulu ke psikolog gitu kan, Mhm, karena itu mhm, ketika kamu nyakitin diri masalah selesai tidak, tapi mhm. malah kamu ya ini tetap melakukan itu aja, itu kayak lingkaran setan gitu. Iya. Jadi lebih baik kita konsultasi dulu apa akar permasalahannya, nanti kita bisa lanjut buat tindakan apa ya sih, intervensi apa yang harus Mhm, kita lakukan mhm, seperti itu. mhm. Karena ya kalau dibiarkan ya itu marah bisa suicide gitu jatuhnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan, Bu, mau tanya, Hmm. saya kan introvert. Bagaimana cara saya bisa merawat kesehatan mental di tengah perubahan dan Mhm, ketidakpastian di tahun 2020? Oke, sebenarnya kalau dari kepribadian introvert, extrovert, introvert kan lebih kayak dia ya pengen sendiri gitu, mhm, tidak mau bersosialisasi, ya bukan tidak mau sih, lebih cenderung lebih senang sendiri gitu kan. mhm. Bagi dia menghadapi tantangan-tantangan di 2025 ya dengan cara adaptasi. Ketika Beradaptasi terlebih dahulu. beradaptasi, mau tidak mau kita harus beradaptasi karena Mhm, kita tidak bisa orang mengikuti apa yang kita mau seterusnya. Kita juga harus bisa adaptable dan adaptasi di lingkungan, karena ya kalaupun kita mungkin boleh kepribadian kita introvert, tapi ketika memang waktunya kita harus bisa bergabung dengan yang lain, bersosialisasi, itu ada waktunya. Jadi mau nggak mhm, mau kita harus bisa adjustable gitu, beradaptasi dengan lingkungan seperti itu sih. Yang penting mhm. kamu nggak apa-apa introvert juga, tapi ketika kamu memang perlu beradaptasi karena manusia itu makhluk sosial, tidak mungkin Iya, dia tidak bersosialisasi gitu. iya. Karena mungkin itu lebih cenderung mungkin introvert extrovert lebih ke kepribadian, oh aku lebih nyaman mungkin sendiri, mungkin Mhm, situasional, ketika mhm, situasinya dia harus di lingkungan yang bersosialisasi ya harus sosialisasi mau nggak mau gitu, karena kalaupun dia narik diri terus diam diri, gimana dia mau lebih apa sih, lebih baik lagi ke depannya, maksudnya lebih berkembang lagi seperti itu sih. mhm, mhm. Mungkin kakak kalau suaminya ini bisa juga beradaptasi
bukan dengan perubahan tuh artinya ini dengan situasi ya, Situasi aja. keadaan dan situasi. Maksudnya di setiap kesempatan Iya. ya, mau tidak Tidak mau. mengharuskan kamu berubah jadi Iya, extrovert, tidak. betul, Maksudnya betul. kamu harus bisa juga mengikuti dan ketika waktunya memang harus bersosialisasi ya bersosialisasi gitu. Tanpa maksudnya ya kamu jadi diri kamu sendiri gitu. Be yourself. Tapi ya ketika memang kamu harus beradaptasi di lingkungan ya kamu ikuti. Itu sih kuncinya. Itu Iya. harus bisa beradaptasi gimana. Mhm. Dan semuanya pasti kita sih Kak, yang ini buat Kakak yang nanya, terima kasih banyak. Pasti harus dimulai dari keinginan kita dulu ya, Bu Siva ya. Gitu. Maksudnya gini, mencap introvert, ekstrovert itu kan kita sebetulnya ya Bu Iya, Siva ya gitu. Enggak sebelum kalau ketemu sama ahlinya ya Bu Iya, Siva ya. Jadi betul. Kakak mudah-mudahan sih Kakak maksudnya itu hanya Kakak yang belum mau untuk menerima perubahan ya. Iya. Gitu. Karena kalau semuanya kita bersifat yang kayak tadi gitu, yang kayak gitu kita introvert gitu, kita nggak mau mengenal dunia luar dan lain-lain. Sementara tadi kata Bu Siva bahwa kita ini masuk makhluk sosial, kebutuhan kita bersosial, artinya sebetulnya itu kebutuhan makhluk hidup Kakak. Jadi kakak ya jangan membuat kayak apa ya, semacam Membuat boundaries batasan. iya, membuat batasan untuk diri Kakak sendiri. Mudah-mudahan setelah ketemu Bu Siva nih saat konsul. ini, ya bener nggak gitu? Bisa konsul atau kita ngobrol-ngobrol Iya, aja gitu. betul, Apa Kakak. sih mungkin kan sebenarnya kamu bukannya introvert, mungkin tipenya pemalu. Bisa Iya, aja. iya. Dan Nggak untuk tahu. yang tipe pemalu juga masih bisa kalau kita punya untuk diri kita Kepercayaan memberikan diri. ya, Iya. memberikan kesempatan Kakak karena yang paling bisa itu dari diri kita sendiri. Kita memberikan banyak hal kesempatan untuk diri kita. Betul. Banyak hal, kalau sebetulnya kalau kesempatan yang sudah diberikan ada, kita yang belum mau memulainya ya, kayaknya seperti itu ya Bu Siva ya. Kadang kita sebenarnya kesempatan ada di depan mata tapi kadang kita terlewat gitu. Iya, Tidak melihat iya. kesempatan itu jadi peluang gitu. Iya, betul. Seperti Ada lagi Kakak Ahmad? Baik, Kak, apakah ketika sering nangis tanpa alasan itu normal gak? Oke, sebenarnya kan kalau kita nangis tuh suatu bentuk ekspresi emosi kita ya. Sebenarnya kalau nangis ketika sedih, situasinya mungkin tidak mengenakan, itu wajar. Tapi kalau sedihnya terus-terusan, berlarut-larut, tanpa ada stimulusnya yang jelas itu perlu ditanyakan lagi kenapa bisa seperti itu. Apakah memang kecuali dia memang ada mood yang dia nangis terus tiba-tiba happy, nah itu perlu dicurigai, takutnya ada gangguan juga seperti itu. Tapi kalau masih selama ekspresi emosi, orang nangis wajar, orang marah wajar, sedih bahagia wajar, tapi kalau yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Kan? Boleh nggak sih Bu kita mengambil identifikasinya menangis pada saat ada momen Iya. yang memang ya Bu, Misalnya jadi ada ketika momen ada gitu ya. momen kita misalnya ketika tujuan Ada, kita tidak tercapai atau iya. kita gagal, kita nangis, Iya. sedih, atau diputusin pacar atau apa, itu wajar gitu. Iya. Tapi kalau stimulusnya belum jelas tapi dia nangisnya sampai berhari-hari, ya itu Iya. kenapa perlu dicurigai, apalagi dia tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau beraktivitas, itu udah mulai gejala stres mungkin. Iya. Sebenarnya ada permasalahan cuma belum digali aja. Oke. Nah, makanya bisa konsultasi ya, Dok. Iya, Kita iya, dapat betul. voucher kalian. Gitu. Nanti konsultasi aja ya sama Bu Siva. Ini kakak siapa nih yang nanya? Biru langit. Oke. Kak, namanya keren banget ya. Biru langit. Oke, nanti Kak Nibiru Langit. Iya, kayaknya senang nih Kak. Yang penting jangan menggantang di langit ya. Semuanya harus terrealisasi. Baik, masih ada yang bertanya? Kak Citra? Oke, terima kasih untuk yang bertanya. Kita lanjut nih ya sharingnya sama Bu Siva. Nah, sahabat Nation, sebetulnya ini kan kalau kita ngobrol nih sharing sama Bu Siva ini kan banyak kepada aspek psikologisnya ya Bu Siva ya. Tapi untuk kita menjadi kuat, artinya yang tadi ya Bu Siva ya, aspek psikologinya kita kuat. Kalau kita aspek fisiknya juga kita harus kuat ya. Iya. Tidur yang cukup, bener nggak Tidur sih? yang Ngaruh cukup, ya Bu Siva terus ya. dengan berolahraga. Olahraga, lalu juga kita harus kayak semuanya segala hal tuh kita positive Ya, thinking berpikir ya, positif, ya. mindsetnya kita tuh positif gitu ya, vibe-nya tuh katanya mesti Betul. bawa ke positif gitu ya. Lalu kita juga harus bisa berani itu
off the box ya, Out harus of the box, ya. gitu. Jadi kita merubah pola pikir kita, Jangan selalu merasa di zona nyaman terus. iya di Kita zona harus nyaman berani terus, keluar dari zona betul, nyaman. betul, Gitu sih. betul, keluarlah gitu ya. Jadi Karena buat keluarlah dari menantang zona diri nyaman. kita mampu tidak sampai Betul, betul, ya di luar dari zona nyaman kita. betul, Gitu, betul, seperti itu. betul. Ya betul tadi kata Dokter Titi ya, kita juga harus secara selain mental, fisik juga kita harus olahraga. Kadang kan ya mau olahraga tapi mager gitu kan ya Iya, Dok. banyaknya Nah, gitu itu ya. yang Baik, bikin baik. kita aduh gimana, yang penting kita sehat. Ketika tubuh kita sehat, pikiran sehat, ya insya Allah kita mampu menghadapi tahun 2025 yang lebih sehat lagi kan, Iya, secara betul. mental. Sehat fisik, sehat mental. Kan sama ya, Bu Siva. Mhm. Kalau kita bilang sehat itu adalah investasi, sahabat Nation. Betul banget. Sebetulnya sehat itu secara overall ya, secara harafiah artinya gitu ya, secara holistik deh gitu. Bahwa sehat itu banyak unsur-unsurnya, sahabat Nation. Betul. Kita bukan cuma kayaknya saya bagus nih tensinya ya, untuk seumur Dokter Tuti. Bagus nih tensinya gitu ya. Bagus nih kolesterolnya secara pemeriksaan laboratorium untuk kudu juga ya. Betul. Lalu kita nanti istilahnya itu secara fisik, kita nggak punya penyakit-penyakit yang secara faktor-faktor usia itu memang mau tidak mau kita juga jadinya dapat ya. Iya. Karena kan kalau kita nggak sehat, semua penyakit nempel dari Iya. kita semuanya ya, Bu Siva ya. Kita nggak bisa ngejauhi penyakit-penyakit yang akan muncul kalau kita nggak well prepare juga ya, Bu Siva. Jadi harus juga tuh, makanya kalau semuanya sebelum ini sama ini juga ya, sharing sama ini Bu Siva sharing sama Bu Sinta di laboratorium itu ya, memang harus juga kita well prepare. Medical check up. Ya, medical check up gitu ya. Kita juga bukan cuma medical check up dalam arti kata laboratorium Ya. juga ya, karena kita pengen tahu nih kesehatan dari fisik kita, bagaimana kesehatan jantung kita, paru-paru, organ-organ tubuh kita. Ada juga kesehatan yang kadang-kala kita mikirnya nih kepada kecantikan ya Bu Siva, benar nggak sih? betul. Akhirnya kita mikir nih kesehatan kulit kita di tahun 2024 begini. Pengennya beda lagi dong ya, kayak Dokter Glowing. Tuti pengennya lebih awet muda lagi di tahun 2025. Itu juga harus dicapai. Iya, Jadi betul. target-target tuh Sobat Nation sebetulnya sangat-sangat holistik, sangat banyak banget ya banyak Bu banget. Siva. Kalau Dan dijabarin satu-satu dan sampai banyak ya betul, Dok. betul. Dan ini adalah secara mental itu yang menjadikan kita sebuah fondasi, Bu Siva. Iya, Bener nggak? betul. Karena nggak bisa kedetek Iya. kalau nggak ketemu sama ahli kayak Bu Siva nih, kita nggak bakalan kedetek. Iya. Ya tiba-tiba ya, maaf ya Bu Siva, kalau semuanya kita lagi ada di suasana berkabung, lihat orang menangis, tiba-tiba kita keluar air mata sendiri. Iya. Itu masih wajar ya. Wajar. Tapi tiba-tiba kita teriak-teriak, kita tiba-tiba marah-marah pada hal-hal yang tidak ada tahu penyebabnya ya Bu Siva ya. Lalu ada Tidak sesuai dengan kecenderungan, betul, stimulusnya. betul. Lalu ada kecenderungan lagi gitu yang akan menyakiti diri kita. Maaf ya sahabat Indonesia, menyakiti itu bukan cuma sekedar kita menyakiti kayak kita mengganggu orang ya, Iya. ngebully orang, bukan. Kadang-kala kita ngebully diri kita sendiri ya. Iya. Kita tidak percaya diri ya Bu Betul. Siva, itu yang paling bahaya ya. Jadi merendahkan diri kita sendiri, padahal kita mampu gitu. Jadi menilai diri sendiri tanpa sebenarnya kita tahu, kita tuh sebenarnya bagus, mampu gitu. Jadi kadang kita membandingkan diri dengan orang lain. Gitu. Seperti itu sih. Itu juga yang mempengaruhi ya tadi mental kita gitu kan. Jadi kita memiliki harga diri yang rendah karena kita sendiri yang menilai diri kita yang nggak mampu, padahal kita mampu. Seperti itu. Nah itu makanya kita harus melakukan pemeriksaan secara kesehatan mental tadi ya, potensi kita apa gitu, apa yang harus diperbaiki, bagaimana kita harus lebih percaya diri lagi gitu ke depannya, dan kita mampu keluar dari zona nyaman kita sendiri. Betul, betul. Dan tadi kata Bu Siva, saya tertarik banget bahwa kita ini makhluk sosial gitu ya. Jadi mulai dengan ini ya, lingkungan atau sosial. Mulailah sekarang ya yang terdekat terlebih dahulu ya, Boleh di treatment komunitas, sendiri gitu ya. iya, Kita men-treatment betul. diri kita sendiri ya Bu Siva Ya ya. men-challenge, oh aku bisa Challenge, nih, oke, nah, oke. ya, bisa seenggaknya ngobrol dan keluarga yang tadinya di rumah diem aja, apa jadi lebih komunikatif lagi gitu. Jadi kita membuka komunikasi gitu. Seperti itu sih Dok. Dan itu adalah peluang untuk kita mendapatkan dukungan secara emosional, Iya. Sahabat Nation Iya, ya. betul. Oke, lalu Bu Siva, terhadap kepentingan mindset positif nih, sejauh mana sih kita kalau kita melakukan apa hal, ada beberapa hal yang akan membuat mindset positif kita itu menjadikan suatu kesuksesan buat kita.
Kalau dari Bu Siva dari segi psikologis. Kalau mindset positif tuh memang itu bagus ya, karena Mhm. itu jadi motivasi diri kita buat Oke. berkembang lebih baik lagi. Mhm. Tapi ketika mungkin ada hal yang negatif, kita ya itu juga perasaan suatu harus yang kita lewati juga Mhm. dengan cara Mhm. apa menerima gitu kan. Tapi Mhm. kita harus lebih optimis lagi gitu Mhm. buat kedepannya dengan yang Mhm. melakukan mindset yang positif tadi gitu dok. Mhm. Jadi tujuan Mhm. kita, jadi kalau kita memiliki mindset yang negatif belum belum apa-apa kita ini ragu dan Mhm. takut duluan, jadi nggak dimulai-mulai. Kalau kita Mhm. memiliki mindset yang positif ketika mencapai suatu tujuan, jadi kita jalani apapun hasilnya ya udah kita terima. Tapi Oke. kalau tujuannya tercapai ya berarti Mhm. yang apa yang kita harapkan itu Mhm. ya goal gitu. Oke. Oke. Jadi kita juga setelah kita punya mindset positif, sahabat Renation, kita juga harus bisa visualisasikan bagaimana bila kita sudah mendapatkan atau mencapai apa yang kita inginkan ya, harus Iya. kita visualisasikan juga. Kita bayangkan bagaimana tujuan kita itu tercapai seperti yang tadi, yang seperti yang kita sudah tetapkan ya, Bu Siva gitu. Baru mungkin kita yang tadi kita harus fokus juga pada proses kata Bu Siva ya. Iya. Proses itu penting Betul. karena setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing untuk mencapai tujuan. Tidak yang tadi untuk mencapai suatu tujuan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada proses-prosesnya. Ketika orang sukses itu pasti ada prosesnya. Tidak langsung tiba-tiba sukses ya dok. Kadang mungkin orang lihatnya secara instan gitu kan. Nah tanpa melihat prosesnya seperti apa. Seperti itu. Oke, nikmati perjalanan menuju kesuksesan bukan hanya tujuan dari akhir tujuan kita. Iya. Ya, jadi betul. nikmati dulu ininya, Proses perjalanan. prosesnya. Boleh dong kita sudah mulai sesi Q&A ya? Boleh. Oh, ada yang bertanya. Oke, silakan, silakan. Apakah terlalu percaya diri bisa menjadi hal negatif? Oke, kalau confidence bagus ya percaya diri, tapi kalau overconfidence terlalu percaya diri juga ya kadang tidak bagus, tergantung situasinya gitu. Ya tadi kalau misalnya kita situasinya misalnya ketika kita pede dengan apa yang kita putuskan, misal mengambil keputusan. Sebenarnya keputusan itu mengambil suatu resiko yang besar, tapi kita terlalu pede, percaya diri dengan pengambilan keputusan dengan resiko yang besar itu tidak bagus juga gitu. Jadi percaya diri boleh, tapi kalau berlebihan itu tidak bagus gitu juga sih. Oke, atau kalau semamanya kita yang tadi ya Bu Siva ya, kita terlalu percaya diri ya tadi ya. Terus kita memang sudah well prepare banget gitu Bu Iya. Siva sampai kita mencapai tujuannya kita karena kita punya moto gitu. Kita pokoknya jangan takut gagal gitu ya, karena kegagalan itu adalah bagian daripada proses itu dari kehidupan kita. Kalau kita terlalu percaya diri dan apa yang kita selalu inginkan itu tercapai gitu, biasanya kita akan tough atau kita bila menerima suatu kegagalan kita akan benar-benar down Bu Siva. Kalau yang seperti itu. Oke, biasanya mungkin kayak orang yang selalu bisa Prosesnya mulus terus gitu mulus ya. terus, dia dapat goal yang tujuan yang dia capai, ketika dia Ada trigger. jatuh gagal mungkin dia bisa down banget. Bisa Itu down bisa. banget. Itu rata-rata Bu Siva di Biasanya- kasus-kasus Bu Siva seperti itu. Biasanya kayak gitu karena dia selalu gampang mudah mencapai suatu tujuan. Ketika dia gagal, tidak ini dia sempat pasti stres, terus menyalahkan diri sendiri kenapa bisa seperti itu. Dan ya balik lagi ketika orangnya itu bisa menerima, ya dia bisa bangkit lagi dari kegagalan tersebut. Seperti itu sih. Iya. Tapi ya overconfidence terlalu berlebihan juga percaya diri tidak bagus sih, tergantung situasinya. Kalau mungkin situasinya dia ini sepeda selalu dapat terus tadi mulus dengan tujuan yang dicapai, tapi tanpa pernah dia gagal, ya tapi ketika dia dikasih masukan kadang suka sulit sih gitu. Nah pas baru dia gagal jatuh, nah dia baru mungkin bisa masuk gitu. Oke. Dikasih tahu gitu. Oke, betul, karena sahabat Nation perjalanan dalam kehidupan tuh katanya seperti roda yang berputar ya Bu Siva Kayak roller ya. coaster ya. Ya roller coaster. Jangan deh takutnya kalau roller coaster jatuhnya nggak enak ya langsung cus gitu ya. Kita dead. Tapi betul
Sahabat Nation, mudah-mudahan sih ini menjadi topik yang menarik ya, karena kita menjemput tahun baru, lalu kita Semangat baru. iya semangat baru, lalu kita nih diisi gitu ya oleh suatu hal yang memberikan kekuatan buat batin dan pikiran kita. Ya Iya, benar Bu Siva, betul. saya sebetulnya beberapa hari yang lalu itu ya cemas ya, Iya, cemas dalam menghadapi, khususnya menghadapi tahun depan, karena target di tahun ini aja juga belum semuanya sesuai dengan ekspektasi kita iya, Bu Siva. betul. Ya, walaupun tadi katanya bilang bahwa jangan takut gagal karena kegagalan adalah bagian daripada hidup, belajarlah dari kesalahan atau belajarlah dari kegagalan, tapi tentunya itu nggak bisa kita pakai terus-menerus ya, moto Iya, seperti itu ya Bu iya, Siva ya. Kita belajar dari kegagalan tuh untuk jangan sampai kita paling tidak jangan mengalami kegagalan berikutnya betul. di tahun depan lagi Iya, ya Bu iya, Siva betul, ya. betul. Oke, masih ada yang bertanya atau kita yang sekarang boleh bertanya? Ngomong banget nih. Nggak apa-apa Oh, deh kayaknya sambil mikir gitu, nggak apa-apa Bu Siva, sambil kita jangan mikir, bikin kita stres Bu sambil ngobrol Siva, aja. sambil kita menunggu Enjoy Bu Siva. aja. Oke, oke, baik. Kita lanjut ya Bu Siva, kita Oke, masih sambil nanti kakak yang di sini ya. ada Kak Citra, ada Kak Lugi, Kak ada Kak Andra. Andra, ada Kak Ahmad di sini sahabat Nation. Seru lah pokoknya kita di studio ini. Ini Selalu studio. ditemenin sama ini Yuk, sama tuh kan kakak ya suaranya. di balik layar nih. Oke, sahabat Nation, kita lanjut dulu sambil menunggu siapa kira-kira yang beruntung nanti. Tapi sahabat Nation sebetulnya semuanya beruntung karena kita bisa ketemu dengan narasumber kita yang sulit banget. Kita udah beberapa bulan juga nggak ketemu Iya gitu sih. ya, Bu Siva ya. Jadwalnya ya sibuk saling sibuk Sibuk, sih. saling sibuk. Nah, itu dia. Ngurusin klien. Itu dia sahabat Nation. Kita bicara mengenai masalah kesibukan-kesibukan kita yang nanti kita bagaimana mengantisipasi supaya kita bisa membagi waktu kita. Bu Siva, ini saya ada baca artikel ya. Katanya gini, selain kita merencanakan kegiatan per hari gitu ya, Betul. lalu kita juga harus memprioritaskan tugas kita. Jadi harus fokus sama hal-hal yang paling penting. Itu betul nggak? Ya betul. Tadi yang makanya tadi kita bikin apa action plan. Action Oke. plan itu bagaimana kita membuat planning jangka pendek dan jangka panjang. Planning yang pertama kita untuk tahun baru nih bikin planning jangka Ya. pendek, jangka panjang dulu, oke? Yang tadi mungkin rutinitas. Yang Oke. tadinya kita malas olahraga apa seenggaknya mungkin seminggu sekali dok Oke. jalan Oke. kaki apa karena kita biar sehat secara Oke. fisik dan Oke. mental karena sebenarnya olahraga itu mempengaruhi psikis kita juga Oke. gitu. Oke. Jadi biar kita Oke. relax, tenang seperti itu. Karena kita aktivitas fisik yang bagus juga kita tuh akan meningkatkan mood kita ya. Betul. Itu Betul kan nggak? dari Dan hormon mengurangi juga. stres juga ya, Ya, dari tadi hormonal juga. hormon-hormon kita kan happy, dopamin nih kayak gitu-gitu. Oke. So kalau kita stres itu hormon kortisolnya tambah tinggi ya tambah merusak jadinya kan. Iya, iya. Dan ada lagi nih Bu Siva, katanya gini, jangan terlalu banyak menuntut diri. Maksudnya jangan terlalu banyak menuntut diri kita sendiri. Berikan waktu untuk istirahat, waktu untuk bersenang-senang. Karena persiapan mental tuh tidak untuk 1 tahun, tetapi untuk kehidupan. Jadi persiapan mental tuh sahabat Nation bukan untuk 1 tahun, tapi untuk keberlangsungan kehidupan, hidup untuk kita. keberlangsungan hidup. Itu betul tidak di Ya, itu artikel betul. itu? Ya betul. Maksudnya ketika kita mental tuh kita harus siap kapanpun ya. Yang tadi Oke. apapun situasinya ketika situasinya senang, sedih, kita gagal, happy, itu pasti kita harus mempersiapkan mental kita. Bagaimana kita cara menerima situasi keadaan tersebut gitu kan. Tadi ketika kita ingin sesuatu, mencapai sesuatu tapi gagal, kalau kitanya nggak siap, kita kecewa, frustasi, stres, bisa jadi depresi. Tapi kalau misalnya kita bisa menerima dengan lapang dada, oh ya aku gagal, berarti apa yang salah, aku harus introspeksi diri, kedepannya aku harus bisa lebih baik gitu, seperti itu. Jadi yang tadi betul, kita harus ya jangan terlalu menuntut, maksudnya menuntut berekspektasi yang lebih gitu, mempush diri tanpa kita tahu batasan kita seperti apa gitu, kemampuan kita. Ketika kemampuan kita masih kurang, kita harus mengeksplor bagaimana kita mengembangkan diri ke depannya agar ya itu tercapai, tujuan kita tercapai seperti itu. Oke, keren banget nih sahabat Nation, ini di penghujung acara kita dapat banget ya bahwa betul
ada beberapa artikel yang menyatakan dan sudah langsung nih diamini oleh Bu Siva bahwa persiapan mental kita tuh bukan untuk 1 tahun. Kayaknya saya persiapan mentalnya untuk tahun 2025 tidak, tapi persiapan mental itu untuk sepanjang perjalanan hidup Oke. kita ya, Bu Siva ya. Keberlangsungan hidup. Keberlangsungan Betul. hidup, betul Karena banget. untuk sebenarnya kalau mental 2025 mungkin yang tadi set goal apa yang mau kita capai itu sih sebenarnya. Karena ya terlepas dari Betul. permasalahan kehidupan kita sehari-hari yang memang harus kita persiapkan gitu kan mental kita. Makanya harus sehat fisik, mental dan semuanya juga ya, Spiritual. juga sih yang penting. Dan juga finansial loh. Finansial, Finansial ya, juga itu tadi. perlu Ya, dipersiapkan. secara psikologis juga itu Ya. finansial tuh penting banget karena Jadi kita harus ya setidaknya terbebas dari hutang. Jadi kita tidak iya, terbebani. jangan sampai, apalagi kalau sampai ada tuh katanya satu keluarga bunuh diri karena pinjol ya, Nah, itu amit-amit ya, bisa. jangan ya, Bu Nah, itu Siva lagi ya. marak juga sih, Dok, sebenarnya. Yang itu Kasus-kasus lagi marak juga kan, nah menyikapi hal-hal seperti itu, betul pinjol juga. dan judol judi Oh, online. oke, Itu oke. yang lagi marak banget, yang lagi hype banget itu yang merusak mental. Betul, betul. Jadi ini saling apa ya, ada Mengingatkan ya kita. betul, harus ada bonding juga pada hal-hal yang memang kita kebutuhannya apa ya, Iya. Bu Siva harus dilengkapi juga. Prioritasin dulu apa yang Betul. harus, jangan cuma kadang kita harus mana sih kebutuhan dan sebenarnya cuma kesenangan doang ya nggak, kita harus memprioritaskan apa yang prioritas kebutuhan kita apa, jangan cuma kalau seneng tuh pengen tapi sebenarnya bukan esensinya gitu. Jadi kita harus bisa memilah-milih gitu. Oke. Mana yang harus kita prioritaskan. Oke, kita Karena pengen anak zaman sekarang kan lebih fancy gitu kan. Gitu. sementara kadangkala kita tuntutan-tuntutan itu yang di luaran itu kayak menjadi apa ya, bukan madu ya, tapi racun buat kita ya kalau kita Iya. nggak bisa memilah Iya. ya, Bu Bagaimana Siva kita ya. harus set boundaries dan Iya. kita jangan harus berani bilang enggak. Kalau memang Iya. kita enggak mau ya udah enggak gitu. Informasi yang masih secara online kita bisa dapetin, belanja secara online, tinggal klik semuanya ya. Wah, ini nih anak-anakku. Belanja ya, belanja online. Semuanya dipermudah. Nah, Sekarang di genggaman semua, mau makanan, semuanya ya belanja. semua Tinggal klik-klik. Yang penting ada uangnya, Dok. yang penting ada uang. Dan bahkan sebetulnya kalau kita bisa menjadikan suatu peluang itu menjadi cuan, kayak Ya, tadi bisa. loh, iya bener nggak, kita bisa Bisnis jadi ya. afiliator Iya, betul. dan bisa kita ya, karena kita juga ada e-commerce, Bu Siva, Iya, betul. kita ada e-commerce tuh di apa namanya tuh Sofi, kita ada juga di TikTok ya. Dan itu silahkan terbuka peluang-peluang untuk kita itu Cuan-cuan. yang cuan-cuan. Iya, karena kita kalau ada media sosial, kenapa kita nggak manfaatkan betul. gitu ya? Baik, boleh Kakak. Nah, pastinya semua sudah beruntung nih, Sahabat Nation. Semua udah beruntung walaupun belum dapatkan yang ini ya, hadiah-hadiahnya. Tapi masih ada kesempatan untuk ngikut di tanggal 24 nanti. Bu Siva, kita tuh baru aja kemarin launching, ada beauty community namanya Ciklik by Nation. Itu juga kita baru batch pertama, itu kita ada 8 orang ya yang kemarin itu juga di mana media komunikasi untuk kita bisa tahu kayak beauty enthusiast gitu Bu Siva. Jadi buat teman-teman yang berminat tinggal daftar aja. Yang penting ini adalah suatu peluang. Jadi kita gandengan bersama-sama bagaimana awareness mengenai kesehatan kulit, mengenai produk-produk by Lination Clinic. Lalu juga tentunya kita bersama-sama deh bagaimana menjemput tahun 2025 itu dengan gemilang Bu Siva. Nah, sebelum kita mengakhiri, kalau dari Bu Siva sendiri, tipsnya seperti apa? Untuk kita nggak gaduh gelisah, untuk kita nggak risau untuk menyambut tahun 2025. Betul. Ya, yang terpenting ya tadi kita punya pemikiran positif, positive thinking, kemudian set goal tujuan kita apa tahun 2025, dan kita juga harus bisa mengetahui kemampuan potensi yang kita miliki untuk mencapai hal tersebut. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Siva. Ini nggak kerasa loh, ini tepuk tangannya riuh banget, seperti di Gelora Bung Karno. Beneran, serius banget. Kalau Banyak ketemu sih ya di belakang layar ya. banyak yang di belakang layar.
Ini PL-PL-nya keren-keren Iya nih. dong. Sahabat Daily Nation, dengan menjaga kesehatan mental dan memiliki mindset positif, kamu akan lebih siap menghadapi segala tantangan. Dan tentunya harapan kita untuk yang kali ini ya Bu Siva, karena di penghujung tahun ya Bu Iya. Siva kita bertemu dengan pakarnya yang membuat kita tuh tentram, yang bisa memberikan solusi mengenai semua, baik itu harapan, mengenai permasalahan yang bisa mendampingi kita. Karena kalau dokter Tuti kan dokter umum ya, kalau Bu Siva psikolog. Jadi fisiklinya boleh datang di sini, ada dokter David Budiwartono, ada dokter Tessa, dokter estetiknya, dokter anti aging, dan juga di sini ada dokter penyakit dalam juga, ada dokter Abram, ada dokter umum juga, dokter Kurniati, lalu juga ada Bu Siva sih udah pasti yang di samping saya psikolog. Lalu di sini juga ada bedah plastik Bu Siva, layanan kita tuh banyak banget. Lalu juga laboratorium, lalu juga salon yang tadi dapat voucher salon, jangan gak diambil ya. Itu bermanfaat banget untuk merubah penampilan kita di tahun baru. Lalu apalagi ada akupuntur, ada orto, ada dokter gigi umumnya, lalu juga ada fisioterapi. Apa nih Lengkap. yang belum nih? Yang belum apa Yang Bu belum Siva? apa ya? Udah lengkap Ini sih. melipir ya, udah semua kayaknya ya. Pokoknya laboratorium, apotek udah pasti, Apotek. salon udah pasti, skincare udah pasti, layanan-layanan di sini dengan yang kita harapkan ya Bu Siva gitu di one stop untuk shopping dokter atau shopping klinik. Udah di sini aja, Jalan Lemah Nandet nomor 10 Bandung. Kita di sini paket-paket sangat lengkap, dan yang belum ini saudaranya follow-follow nih, kakak-kakak yang menang, kasih dong bonus buat kita juga, ngasih lination.id itu di-share dong ke saudara-saudaranya supaya Boleh. bisa bergabung, dan tujuan kita mendapatkan hal yang positif buat kita semuanya. Baik, ini nggak kerasa kita akhiri hari Iya. ini. Thank you so much Bu Siva. Sama-sama dong. Udah 1 jam menemani saya dan juga menemani sahabat Lination. Indonesia. Boleh dong tim bilang terima kasih juga sama Terima Bu kasih. Siva. Sama-sama. Baik, untuk Bu Siva boleh mungkin mengucapkan kita Oke. selamat tahun baru juga ya Selamat kalau tahun dari Bu baru. Siva ya, karena ini live yang hari ini nih sesi Bu Terakhir. Siva. Betul, di bulan Desember. Oke, buat sahabat Lination, selamat menghadapi tahun baru 2025. Tetap positive thinking, harus lebih mengupgrade diri lagi, dan semoga lebih baik ke depannya. Dan harap-harapannya semoga tercapai di tahun 2025. Amin. Baik, sahabat Indonesia, selamat siang. Bye-bye.